Ada sebahagian orang karena tidak mengulang-ulang membaca kaji tidak lo, ceramah-ceramah tidak pula didengarkan. Nyu anggap makan sahurku adalah sebuah kewajiban dalam berpuasa. Sehingga badai tidak puasa kini tanya orang. Ambon tak makan sahur malam tadi tu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ubudiyah kepadanya. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an termasuk salah satu di antara yang disaksikan langsung oleh malaikat pelaksanaan sholat yang kita lakukan adalah pelaksanaan sholat subuh. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, hendaklah mulai awak akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulanku dipandang istimewa, dinanti kehadirannya, sehingga disambut. Ada sambutan itu berupa ucapan marhaban ya Ramadan. Kan banyak kadang ada waktu ada yang menyambut Ramadan itu diumuman lo di masjid, diumuman lo di surau. Guru awak untuk memberasihan pekarangan menuju masjid, menuju surau. Bahkan kini ada program namanya Toharah Masjid, memberasihan masjid. Itu salah satu di antara cara-cara menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dulu tradisi di awak di kampung-kampung ziarah kubur malam. Masuk Ramadan ziarah kubur. Baik memberasihan kubur orang-orang yang disayangi, keluarga-keluarga terdekat. Walaupun ada ditemukan kok disambut larangan baalah namanya bagi ibu-ibu untuk melakukan ziarah kubur apabila ini tindakan mampu menahan namanya kok perasaan hatinya. Karena beberapa hari yang lewat kami basuojo ibu-ibu sehingga dirawat di rumah sakit jadi kurang 1 pekan. Mbak itu 5 bulan yang lewat suaminya meninggal. Lalu famili dari suaminya setelah 5 bulan itu meninggal sadakit loh kubunya. Pailah ibu tadi ku kasih itu karena saling kenal dan berdekatan cara emosional. Itu menangis berdua di sini. Balik dari situ, ibu nang tadiku 5 bulan yang lewat, suaminya meninggal. Lah mulai, namanya kok, dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak terlalu parah, mungkin karena terlalu terbawa emosi nyu-nyu. Meninggal orang yang disayang, lalu kemudian saudara dari orang yang disayang itu meninggal. Bawaan terus ke perasaan dapat gejala stroke. Itu mungkin bahagian dari hikmah dan disebutkan di dalam hadis itu ibu-ibu kok indahkan mungkin bisa menjaga perasaannya jangan pai ke kuburan dulai kok berdoa di rumah saja lah.
Tapi kalau rasanya kuat, ndak lo makan. Karena memang awak, apalagi di daerah awakku, kuburan tuh di segala tempat awak bisa dengan leluasa melalui kuburan, tapi ndak lo mesti sekali setahun awak mengingat orang yang sudah meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, mari siwoko tu beberapa menit ke depan kita cuba-cuba mau ulang-ulang berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Ba'a itu dimuliakan bana bulan ko, diistimewakan bana karena bulan itu terkandung kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar. Tidak dijumpai pada bulan-bulan yang lain sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai ibadahnya dilipat gandakan. Bahkan ada kawan yang berseloroh dalam menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya orang yang berpuasa itu saja sudah ibadah. Lalu orang yang berpuasa di bulan Ramadan tadi itu lah bernilai ibadah. Tengok kecil kawan, lalu dulu sepanjang hari itu ada ibadah itu. Sudah makan sahur, lalu yo, abang orang zuhur, ini lalu yo baru. Azan orang asar, yo lalu yo baru. Ketika berbuka yo ya boleh. Itu nyo diseluruhkan oleh sebahagian orang. Lalu orang yang berpuasa itu memang ditemukan di dalam hadis. Tidurnya orang yang berpuasa itu juga bernilai ibadah. Tapi tidur nan ba'a itu lain lah. Tidur nan ba'a itu. Maka disitulah perlunya kita mengulang-ulang balik kaji berkaitan dengan fikih puasa. Sebab kalau tidak diulang-ulang baiko, awak lupa. Samu jo sadonyo. Ada sebahagian orang karena tidak mengulang-ulang membaca kaji tidak lo. Ceramah-ceramah tidak pula didengarkan. Nyu anggap makan sahurku adalah sebuah kewajiban dalam berpuasa. Sehingga badai tidak puasa kini, tanya orang. Ambon tidak makan sahur malam tadi itu. Aduh ibu-ibu. Sebahagian orang yang menganggap makan sahur itu adalah sebuah rukun dalam berpuasa. Sehingga ketika nyu tidak makan sahur, nyu tidak puasa lagi. Padahal makan sahur itu adalah bahagian dari sunat dalam melaksanakan ibadah puasa. Indak makan sahur pun awak sah juga puasa. Yang penting rukunnya lengkap. Karena sesuatu pekerjaan ibadah di dalam Islam itu apabila tidak lengkap rukunnya, maka tidak sah pelaksanaan ibadah itu. Tamu yang kemarin viral, yaitu entah staf sus namanya, menikah, cie Islam, cie indah Islam. Luar biasa logika yang dikembangkan hari ini oleh mereka-mereka yang entahlah tidak mengerti doa menyebut. Itu satunya karena undang-undang menyebutkannya Tuhan. Bahasa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kalau menurut saya sudah, aku yakin saya sudah sah. Satunya. Padahal nikah itu ada rukunnya. Apabila tidak lengkap rukun nikah itu, kita memandang tidak sah. Maka itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah itu ayat 221, tidak boleh seorang menikahi perempuan musyrik walaupun menarik hati. Rancak bana nampak di awal, tapi tidak boleh. Sungguh perempuan yang hitam
Tetapi ia muslim, muslimah lebih baik daripada orang muslim. Itu banyak kini tuh perdebatan-perdebatan yang seperti itu, lalu memungkinkan orang yang tidak seakidah untuk melaksanakan perkawinan. Seolah-olah kini di bumingan, istilah orang kini disampaikan kepada masyarakat bahwa hal itu seolah-olah tidak ada salahnya. Di dalam Islam jelas tidak bisa. Agama awak juga baru nanti diserang. Luar biasa. Lalu sebelum-sebelumnya dulu diberitakan bahwa ada artis, public figure, dia Islam, dia indah melaksanakan perkawinan. Dianggap biasa-biasa saja. Kalau di dalam Islam itu indah menikah namanya samujo perzinahan. Nah itu yang dipertontonkan orang. Orang-orang tenar lu tuh. Sehingga diketahui oleh seluruh masyarakat. Orang tenar nani kok besok apabila ini menjadi orang. Ini kok orang-orang baru namuna. Menjadi orang besok itu nan merancang draft undang-undang itu berbahaya tuh. Berbahaya. Awak menurut orang yang tindak lurus aja dari jolong. Alah bengkok-bengkok, lah zigzag jalannya. Itu nana waktu. Maka demikian pula dengan puasa. Kalau nikah hukumnya jelas. Ahli fikih menyebutkan 5. Apa tuh? Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali nikah. Wali nikah pula tertentu orangnya. Lalu ada 2 orang saksi. Lalu ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul bisa jadi dengan ucapan bagi orang yang tidak bisu. Sebab kadang ada dulu orang bisu. Bahkan kini jemaah yang dirahmati Allah, dulu kini di kemajuan teknologi, orang mengecekan bisa nikah online. Wah, ganji-ganjinya orang kini itu. Nikah online. Cuy itu bahna orang kini ingin, wallahu a'lam. Nawak tahu kalau nikah itu satu majelis. Sebab ditelepon bana dari Sinan, entah iyo entah indah. Kini kan bisa video call nih, bisa video call. Tapi suara bisa diisi oleh orang lain. Bukankah Islam memungkinkan, aturan perundang-undangan memungkinkan, apabila seorang calon suami tidak hadir, bisa diwakilkan kepada orang lain. Kan bisa diwakilkan. Sehingga di Sinan Asia saksi, di siku sia saksi. Saksi itu jadi harus 2. Menurut awak 2 di Sinan. Kirunya di Sinan lu cie. Itulah segala macam jemaah yang dirahmati Allah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mengaku luar biasa hari ini. Walinya jauh kan bisa diwakilkan. Tidak perlu repot-repot. Wakilkan kepada Pak KUA atau petugas di Sinan. Jangan nak nikah online doang. Baik kok, sinyalnya ndak lu tantu nan disabut lain. Jemaah yang dirahmati Allah, baik dulu dengan puasa tadi itu. Dulu mah dunyo, ketika ama awak nikah dahulu takana tua, nyoba cari itu, kami menikah dulu 2 pak. Tidak ada dia mak ke masjid tu. Tidak ada tu. Ibu-ibu dan bau muka dulu menikah lah di satuan di masjid. Tidak awak di rumah saja. Cuman awak lah disampaikan oleh si ayah yang wali mujibir tadi itu, inyo berhak terhadap anaknya yang gadis untuk memaksa. Lalu kecean, sabalun itulah dulu hitungan. Tak lu bisa langsung dinikahkan di masjid. Tapi sabadunyo lahadu hitungan. Bahaso sianu kadinikahkan. Yang perempuan lahadu di masjid. Tidak ada masalah.
Tapi kalau yang rukunnya pelaksananya tadi itu, ijab dan kabulnya, wali nikah dan si calon mempelai laki-laki tidak hadir, itulah undang-undang memungkinkan untuk bisa diwakilkan kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, baik tuluju puasa tadi itu, rukunnya ada. Ayo rukun puasa itu tidak lu banyak loh, ada dua. Pertama, berniat. Itu di TPA itu diajar niatnya, balafalkan bana. Padahal niat itu cukup di dalam hati. Samu juga kapai kamari tadi itu kan berniat awakku ibu-ibu. Berniat kapai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya di Mukau. Indah adu basabut lo dari rumah ke melangkah kaki itu sengaja aku pai sholat subuh berjamaah ke Masjid Raya di Mukau. Baru melangkah kaki. Indah niat di dalam hati. Kalaulah diucapkan itulah lafaz namanya. Niat itu di dalam hati. Jadi rukun dari pelaksanaan ibadah puasa pertama berniat. Kalau tidak berniat awak puasa itu mah tidak puasa namun tidak menjadi ibadah dia. Lalu yang kedua, menahan diri dari segala hal yang akan membatalkan atau membukakan puasa. Sabutlah di situ apa-apa nan kamu membuat puasa awak batal. Apa-apa yang akan membuat hal-hal perbuatan yang membuat puasa awak tidak sah. Makan dan minum. Ulang-ulangnya balik kok. Itu pun kalau disengaja ibu-ibu. Kalau tidak disengaja, lah habis itu siapa itu nasi. Tidak disengaja, itu berarti rezeki dia awak. Tapi jadi cak-cak, disapu di orang, lupa yo makan yo. Itu tidak namun dia dulu. Kalau hal yang membatalkan puasa itu murah bagi awak. Untuk mengingat hubungan badan suami istri ketika siang hari di bulan puasa itu, malamnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas syam. Dihalalkan bagimu pada malam hari di bulan Ramadan berhubungan suami dan istri, karena ini siang hari membatalkan puasa. Karena termasuk puasa saum menahan diri itu dari hal-hal yang membukakan puasa, termasuk memperturutkan hawa nafsu tadi. Bila bolehnya setelah berbuka puasa sampai berikut di malam itu disebutkan di dalam ayat itu surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas syam. Setelah tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu. Mudah-mudahan kamu bertakwa dalam hitungan beberapa hari tertentu, ayyamam ma'dudat. Aduh, hitungan hari tertentu yang membatalkan banyak. Bahkan ulama menjelaskan dulu hal-hal yang merusak pahala puasa. Ku indahkan membatalkan tidak malah. Karena di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW betapa banyak orang yang berpuasa. Kam min shaimin. Berapa banyaknya orang yang berpuasa, tidak ada yang mereka peroleh dari puasanya kecuali minal ju' wal atos. Kecuali hanya haus dan lapar saja. Siatu antara lain, itulah kira-kira. Lah tengah hari dan lalu tadi itu, jago pukul 10, pukul 11. Di baunan muncul. Kiranya tak tanggung beda baunya do. Memang bau mulut orang yang berpuasa berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Dijadikan dalam hadis. Lah lalu sudah makan sahur, lah talan dulu tadi subuhnya, jago jam 1:30 balik. Begituan tangan tak tanggung baunya. Bami udul bau gosok gigi. Ambil lo tuh, baik tuan lo. Itulah karajo mukor tuh bisa membatalkan puasa. Kerongkongan awak kan sadang kalian.
Indak bagi do, indak usah berkumur-kumur. Karena bisa dikhawatirkan air tadi itu masuk ke dalam rongkongan. Aduh, yo tuh bau awak tengah hari itu, kasulat zuhur basamu, yo kumur-kumur, masukanmu. Wah itu lo tuh baru dibuangan. Itulah tidak topik lagi. Apabila awak sedang melaksanakan ibadah puasa. Ibu-ibu cie, ketika masak, coba dulu baras garamnya, dijiletnya tanganku. Agak 10 kali marasuan baik wah itu lah selesai itu mah. Selesai puasa itu. Jadi biasuanlah memperkirakan. Kalau iku kuha sakualiku bara garamnya kalian. Kan lah bisa awak perkirakan tuh. Lah bisa. Jangan dipakai juga ilmu lamu tu lain. Ndak ada mencubuan sangineknya. Jangan. Adalah jam 5 tu. Jam setengah 6 bagi talambik nah. Nah, lalu kemudian dicubu. Kok berang apa anak mereka akan itu loh kok. Tidak kaberang ni apa-apa itu. Tapi yang jadi awak cubu diperkirakan. Eko garam nyoba apalah. Jangan masih banyak naik. Ulang awakku banyak nan darah tinggi. Itu nan membawa stroke. Jangan masih banyak ini naik. Harus awak pahami lo balik apa-apa yang sunat dalam melaksanakan ibadah puasa. Lo perlu dibaca-baca buku aja. Tidak ngada-ngada balik pengajian. Jemaah yang dirahmati Allah, dia agak copik kinialah dulu tu nak. Maka mulai kini dipersiapkanlah diri. Yang harus awak persiapkan, langkan awak targetkan selama bulan Ramadan ini. Kalau tahun dahulu awak adunan mengaji, bersama-sama ke masjid, batadarus. Lah khatam di awal Al-Quran 1 kali. Kalau habis buat, dicuba lu di samping mengaji bantu itu. Hafal lu di awal andaknya agak seayat atau 2 ayat. Dibaca taruh, hafal lu agak seayat atau 2 ayat dari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis, ada keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Kau indahkan hafal 1 juz, ya seayat atau 2 ayat. Baca caranya, baca berulang-ulang. Contoh, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan puasa tadi. Dibaca, cari Al-Quran itu taruh, baca agak 20 kali. Dan langsung ditutui. Anak-anak kini sebahagian dibaca itu sekali ditutui Al-Quran. Tidak dapat-dapat lah. Tapi diulang-ulang taruh agak 20 kali. Sudah tu diansu-ansu di pejangan matu. Ya ayyuhallazina amanu. Lupa, buka luar dia. Semakin sering membaca, semakin banyak pahala. Semakin hafal oleh kita, semakin banyak ibaratnya melaksanakan setara dengan pelaksanaan sholat sunat 100 rakaat kalau hafal 1 ayat. Itu di dalam hadis. Bahkan itulah bahagian dari cara kita memurnikan Al-Quran agar tidak dipalsukan oleh orang-orang lain karena umat telah hafal dengan kitab sucinya. Jemaah yang dirahmati Allah, baik itulah dulu. Banyak maaf untuk mengisi waktu ban serap namanya ketika ban asli ku bocor, ban serap dah. Kalau ban serap itu Pak, siram kak dalam kubui. Nantaraga itu nanam subuh. Kebetulan awak akan memasuki bulan suci Ramadan, diingat-ingat balik. Bermaafan iyo perlu dulu, tapi nan perlu mana dibarasihat di dalam hati. Bermaafan awak jurang, tapi di dalam hati tidak, itu sama jujur. Karena yang dibutuhkan itu adalah apa yang ada di dalam hatimu, bukan apa yang engkau ucapkan dan berbeda dengan apa yang di dalam hatimu. Maksudnya, tidak boleh jadi orang munafik awak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.